Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan bagi kita semua sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir dalam acara webinar pada hari ini yang diadakan oleh Hajime Skincare dan Herb Jepang pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga nanti insya Allah di yaumul hisab akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini yang telah datang yang dari daerah atau dari wilayah regional, baik dari diaspora Jepang maupun diaspora negara lain, dan juga peserta dari Indonesia, kami mengucapkan selamat datang di acara webinar kali ini. Perkenalkan, saya Miftahul Mubarokah yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Dan juga webinar kali ini adalah webinar kesehatan kulit sensitif, penanganan dan solusi yang tepat skincare-nya yang diadakan oleh Hajime Skincare dan Herb Jepang yang merupakan acara edukasi setiap bulan. Kegiatan ini ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan kulit dan kesulitan para diaspora, khususnya diaspora Jepang ya, dalam memilih skincare yang tepat, juga halal dan muslim friendly di Jepang. Selain itu, juga kegiatan ini mengangkat topik-topik yang berkaitan juga mengenai kesehatan, yang juga relate dengan permasalahan kita sebagai warga diaspora, khususnya di Jepang maupun diaspora dari negara-negara lainnya. Baik, mungkin tidak lupa untuk teman-teman untuk selalu mengaktifkan video kamera selama acara berlangsung dengan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia, juga mematikan atau mute suara selama acara berlangsung jika tidak diminta oleh panitia, dan juga untuk semua peserta untuk mengganti nama akunnya dengan format nama, kota asal atau juga negara, dengan contoh mungkin Miftah Osaka atau Miftah di Jakarta dan yang lain-lainnya. Mungkin langsung saja, itu adalah tata tertib yang harus kita lakukan ya teman-teman. Mungkin bisa dikondisikan, mungkin yang bisa mengaktifkan videonya, silahkan. Baik, berlanjut di acara berikutnya, yakni Tilawatil Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ali Adha. Beliau akan membacakan Quran Surat Ali Imran, ayat 103 sampai 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Saudara Muhammad Ali Adha yang telah berkenan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan 104 pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, manfaat, dan juga syafaatnya dari Allah. Berkah juga semuanya untuk kita semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya izin mengingatkan bagi yang berada di Jepang, karena ini adalah waktunya sudah memasuki waktu maghrib, bisa untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, lalu mungkin bisa melanjutkan mengikuti acara rangkaian webinar pada hari ini. Baik, selanjutnya akan ada penampilan video Hajime Skincare. Dan tentu saja Hajime Skincare ini adalah merupakan produk skincare orang pertama Indonesia di Jepang. Dan mungkin kita bisa sama-sama untuk mendukung adanya produk-produk yang halal, khususnya di Jepang, karena bagi saya sendiri adalah titik kritis bagi seorang muslim yang berada di suatu negara yang tentu saja minoritas, yang muslimnya sedikit, itu adalah memilih suatu barang produk yang kita konsumsi, baik itu dalam makanan maupun skincare juga, itu harus yang sudah tahu halalnya
atau mungkin juga Muslim friendly, dan juga mungkin bagi kami yang sangat kesulitan untuk mendapatkan produk-produk skincare Jepang ini adalah Hajime Skincare ini menjawab berbagai persoalan skincare yang bagaimana di Jepang tidak ada uh, skincare yang halal dan mungkin sedikit gitu skincare yang bisa kita pakai, dan Hajime Skincare ini datang menjawab masalah tersebut, dan khususnya ini adalah skincare produk dari diaspora, dan mari kita dukung tentunya untuk berkelanjutan Hajime Skincare ini sampai mendunia, khususnya mungkin walaupun sekarang di Jepang mungkin nanti bisa terus berkembang hingga berada di negara-negara yang minoritas yang mungkin seperti Eropa atau Amerika atau mungkin dari belahan dunia lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita tampilkan langsung video Hajime Skincare. Alhamdulillah, itu tadi adalah sedikit cuplikan video dari Hajime Skincare. Bagi teman-teman mungkin yang berada di Jepang, yang ingin memesan juga nanti bisa, nanti akan ada infonya dari kami. Jadi jangan sampai meninggalkan acara webinar pada kali ini. Dan tentunya juga untuk para peserta yang hadir di sini, nah, ini ada juga ya informasi untuk brosur pemesanan dan juga free ongkir, dan bisa dipesan via WhatsApp di 08034490610. Dan juga sebagai bentuk dukungan kita sebagai diaspora Indonesia yang ada di Jepang dan juga mungkin yang berada di Indonesia untuk memfollow akun-akun Hajime Skincare. Mungkin ada Instagram, yaitu Hajime_skincare, dan juga ada Facebook, Hajime Spasi Skincare, dan juga TikTok, juga tentunya Hajime Skincare, dan juga YouTube Halal Japan Skincare. Dan acara pada webinar kali ini juga di live-kan secara langsung di YouTube Hajime Skincare. Seperti itu mungkin teman-teman bisa memfollow atau juga mengikuti akun-akun Hajime Skincare untuk mendapatkan info-info terkait produk-produk Hajime Skincare atau juga bahkan webinar seperti pada malam hari ini, karena kegiatan pada malam hari ini diadakan setiap 1 bulan sekali. Itu juga akan diadakan dengan tema-tema yang relate gitu dengan kesehatan, juga masalah-masalah yang kita hadapi sebagai seorang diaspora di Jepang. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya, yakni sharing bersama diaspora Jepang dengan pengalaman dengan yang punya masalah kulit dan kesulitan dan mencari produk skincare yang sesuai yang berada di Jepang. Baik, kita panggilkan
saudara kita, Fandi. Saudara Fandi ini merupakan seorang kanggoshi atau perawat di Jepang yang juga memiliki masalah kulit gitu, yang sama gitu, kulit sensitif sama seperti saya juga. Mungkin kita bisa sharing-sharing pada malam hari ini kepada saudara Fandi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Kok Teh Selinya nggak di ini sih nggak di open kameranya? Open dong, open kamera. Seli. Mungkin tersulit ya. Makasih Jadi Mbak Miftah ya ya, namanya ya. ya betul betul Oke, betul makasih ya. Mas Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ada di Osaka, yang ada di Jepang ataupun di Indonesia dan di mana-mana pokoknya semuanya. Perkenalkan nama saya Fandi. Saya seorang perawat dan alhamdulillah saya udah 8 tahun di Jepang. Dengan apa namanya yang tadi udah disampaikan dengan oleh Mbak Emisinya ya, kalau saya itu punya masalah kulit sebetulnya gitu. Sebetulnya masalah kulitnya bukan karena datang ke Jepang terus punya masalah kulit, enggak. Dari Indonesia juga awalnya tuh memang udah dari SMA, dari aliyah kelas 2 kalau nggak salah itu udah jerawatan gitu. Udah. Tapi kan biasanya kan masalah-masalah anak-anak puber biasanya ya, kalau apalagi laki-laki gitu kan ya, jerawatan Hmm, banyak kayak gitu. Dan apa namanya? Mungkin masalahnya sama sih, semua semua cowok tuh sama kayaknya ya. Kalau semua cowok tuh intinya males bersihin muka gitu. Paling kalau cuci muka ya pas wudhu doang gitu kan. Terus kalau pas mandi ya pakai sabun segala macam. Tapi selebih itu mau tidur juga ya asal tidur aja biasanya gitu. Biasanya gitu masalahnya. Terus dari aliyah itu sampai ke kuliah itu masih terus aja gitu masalah jerawatnya. Dan kayaknya reinkarnasi gitu jerawatnya, dari yang tadinya kecil-kecil jadi gede gitu kan. Terus dari gede nanti balik kecil lagi. Nah, setelah sampai Jepang dengan berbagai tantangan baru lagi gitu, mungkin teman-teman juga tahu, di Jepang kan ada 4 musim ya. Ada 4 musim. Mungkin kalau musim spring ataupun autumn mungkin oke lah gitu, nggak ada masalah gitu, karena juga cuacanya juga biasanya sejuk gitu kan, udaranya juga sejuk, nggak ada masalah. Cuman mungkin kita juga tahu masalahnya itu di winter biasanya gitu. Apa, di winter ataupun di musim panas gitu kan. Kalau di winter itu yang di Osaka ya bisa dari -2 sampai 5 derajat. Mungkin di daerah yang atas-atas mungkin lebih lebih dingin lagi. Itu biasanya kering banget gitu. Nah, kering banget sampai kadang-kadang tuh sampai sakit gitu. Jadi apa namanya, muka itu bisa kayak kayak nge-freeze gitu, bisa kaku karena saking keringnya gitu kan. Bangun tidur tuh udah kering banget gitu. Itu bukan masalah di visual aja masalahnya, tapi udah masalah ke sakit sampai sampai apa namanya, ya sampai sakit gitu lah saking keringnya gitu. Dan biasanya merah-merah gitu. Itu masalah biasanya kalau di Jepang kayak masalah di saya kayak gitu. Nah, kalau di musim panas karena juga saya hobinya olahraga, suka jogging dan segala macam ya, biasanya paparan sinar matahari biasanya kan, karena panasnya kan dari 35 sampai 40 derajat gitu biasanya gitu kalau di Osaka. Mungkin kalau daerah yang lebih atas mungkin agak sejuk, cuman kalau di Osaka ya sekitar itu. Jadi masalah yang saya alamin sebetulnya lebih ke situ sih, lebih ke masalah jerawat, masalah kulit kering biasanya. Dan biasanya kalau cowok ya memang karena malas aja gitu perawatan gitu kan. Dan sebenarnya kita juga cowok itu nggak butuh yang pengen kulit glowing juga sih, nggak juga gitu. Yang penting kulitnya sehat gitu kan, nggak kering, terus tetap lembab gitu. Nah, masalahnya kalau udah usia di atas 30 kayak saya, itu kan kita tahu, sama-sama tahu lah ya, kalau usia di atas 30 produksi minyak, kita kan ada produksi minyak dalam kulit ya. Itu biasanya kan menurun gitu. Nah, biasanya ditambah lagi dengan udara yang kering dan segala macam, itu biasanya lebih 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 sakit lagi di kulit gitu, terutama di muka gitu. Lebih merah-merah kayak gitu. Jadi kelihatan kayak, teman-teman biasanya bilangnya si Pandi mukanya kayak udang rebus gitu. Padahal mereka salah. Lebih tepatnya tuh kayak kayak kerang bakar sih sebetulnya. Kayak kayak kepiting bakar sebetulnya. Ya Karena sama-sama seperti merah-merah. saya ini Mas Wandi. Iya, Saya merah-merah juga, gitu, Mbak. Jadi ya jadi kayak malah dikiranya saya Miftah mabuk ya gitu karena sama orang Jepang iya, gitu. padahal ya nggak ngapa-ngapain gitu kan, memang memang udah merah-merah aja gitu kan. Jadi kayak terkesan apa ya, kayak
kayak orang malu atau kayak orang apa, padahal sih enggak gitu, karena memang kulitnya merah-merah dan sakit kadang-kadang gitu kalau pas lagi bangun tidur gitu karena kering tuh sakit banget. Mungkin itu masalah utama yang di Jepang. Nah, untuk masalah skincare-nya, ini saya sering nanya sama Teh Seli juga sih sebetulnya, yang skincare yang bagus buat cowok apa gitu. Dan saya juga sering ngintipin IG-nya Kak Seli Teh Seli sebetulnya gitu. Memang sih masalah terbesarnya itu mungkin sama ya karena Muslim gitu kan. Ini produk halal atau enggak gitu. Ada campuran alkohol atau enggak, ada campuran yang lain-lain atau enggak. Ya, mungkin kesulitannya di situ. Nah, eh, mungkin ini kalau misalnya nanti dokternya belum ada ya mungkin. Sudah hadir bersama Udah kita. hadir ya. Nah, jadi pengen tanya, Assalamualaikum saya Dok. sempat pernah dengar belum 10 menit kan. Saya sempat dengar di podcastnya Dokter Tompi kalau nggak salah, sebetulnya untuk masalah kulit itu cuman dua katanya. Jadi pakai sabun cuci muka yang benar sama pakai pelembab yang benar. Itu aja sebetulnya gitu. Nah, masalahnya selain itu kulit itu udah apa namanya regenerasi itu udah otomatis gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kan kita kan agak kurang sabaran ya gitu. Jadi pengennya kulit cepat putih, makanya pakai pakai pemutih dan segala macam gitu. Tapi intinya pakai dua itu aja udah cukup katanya gitu. Nah, itu yang pengen nanti saya pengen tanyain sama dokternya gitu. Pelembab apa yang paling baik untuk cowok, terutama cowok dengan permasalahan yang lebih kompleks ya kalau cowok karena suka main di luar, mungkin keringat juga mungkin lebih banyak daripada perempuan. Terus pori-porinya lebih gede biasanya kayak gitu kalau cowok. Jadi pelembab apa yang bagus sama cuci muka apa yang sabun cuci muka apa yang bagus terutama buat pria gitu. Ditambah lagi karena saya perawat ya, untuk menjaga kesehatan kulit itu kan biasanya bukan cuma pakai skincare aja gitu, tapi tidur yang cukup sama olahraga sama makanan yang sehat itu kan biasanya mempengaruhi juga. Nah, untuk yang perawat seperti saya ini dok, ini kan perawat kan biasanya shiftnya kan nggak rutin shift pagi aja, kita ada shift malam segala macam gitu. Artinya apa ya balance tidur kita tuh nggak bener gitu. Jadi kita kan di dalam tubuh kita kan udah punya apa namanya jam sendiri gitu kan. Kapan kita harus bangun, kapan kita harus aktivitas gitu. Untuk orang normal gitu. Tapi untuk dokter ataupun untuk perawat biasanya orang-orang yang kerjanya malam hari juga itu kan pasti nggak apa namanya nggak bener gitu apa namanya rutinitas tidurnya tuh nggak benar gitu. Jadi kira-kira apa solusi yang terbaik mendekati yang terbaik untuk mengatasi masalah kulit pada laki-laki, pada pria dan orang-orang yang biasa kerja untuk shift malam juga. Mungkin kira-kira seperti itu udah 10 menit kan ya? Udah cukup ya? Ya, berarti ini ya belum tahu solusi apa gitu yang Belum, tepat belum. untuk Jadi di. sekarang itu masih masih Ya, nebak-nebak aja gitu. Akhir-akhir ini sih baru baru ini karena ngelihat ngelihat IG-nya Teh Seli sebetulnya pakai apa namanya? Pakai apa Teh namanya Teh? Yang ditempelin di muka kayak masker ya, pakai masker kali ya. Nah itu, jadi kalau malam biar nggak, ini kan udah mulai musim panas gitu, musim dingin masuk masuk musim panas gitu kan, jadi lagi pancaroba lah gitu ibaratnya cuacanya. Jadi lagi kalau malam suka pakai itu aja gitu, nggak pakai yang aneh-aneh, belum pakai yang aneh-aneh gitu kira-kira. oke, terima kasih atas sharingnya mungkin ya Mas Fandi. Ya mungkin Mas Fandi punya masalah kulit sensitif seperti yang dipaparkan tadi. Saya juga punya dok, khususnya masalah kulit khususnya mungkin karena kita berada di negara yang 4 musim gitu ya, Dok, ya. Apa namanya, seperti sama halnya dengan Mas Fandi juga, saya juga mempunyai masalah ketika musim dingin, musim panas, saya tuh gampang banget yang namanya kulit memerah. Nah, mungkin juga peserta yang hadir pada malam hari ini tuh punya problem yang sama, Dok. Karena kami juga khususnya yang hadir pada hari ini yaitu diaspora Jepang dan mungkin diaspora yang berada di negara lainnya pun juga mempunyai masalah yang sama. Dan mungkin eh, dari tema yang kita angkat kali ini mungkin cocok untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga yang ada di sini. Bagaimana nih cara penanganan kulit sensitif dan juga mungkin skincare atau mungkin eh, hal-hal yang lain mungkin bisa kita dengarkan atau mungkin kita simak dari materi yang nanti akan dipaparkan oleh dokter bersama kita dan semoga nanti juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya solusi untuk kulit sensitif kita pada malam hari ini. Mungkin begitu kita lanjut langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini.
Dr. Trustia Rizkandaru, dokter spesialis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat malam. Halo, dokter. Assalamualaikum. Malam, Oh ya, sudah masuk suaranya. Terima kasih dokter sudah hadir di acara webinar Hajime Skincare dan Herb Jepang pada malam hari ini. Tentu saja kami ucapkan terima kasih. Sebelum dokter memaparkan materi pada malam hari ini, izinkan saya sebagai MC memperkenalkan diri, saya Miftah, dan izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dokter Trustia pada malam hari ini. Dokter mungkin dokter disapanya sering disapa dokter Trustia atau dokter Tia atau dokter Rizka mungkin boleh. panggilannya itu dokter Dokter Rizka. Ica. Oke, dokter Udah Rizka. kedengeran ya? Dokter Iya. Ica. Tuh, Dokter? Ica. Dokter Ica. Oke, dokter Ica. Panggilan sayang kita ya untuk pada pembicara kita pada malam hari ini, dokter Ica. Beliau ini adalah dokter dermatovenerologis ya. Atau dokter spesialis kulit dan Dokter, ya dokter, mohon maaf suaranya mungkin terputus-putus, dokter. Ya, jadi saya izin membacakan CV terlebih dahulu. Mungkin dokter, dokter Ica ini lulusan Fakultas Medicine, Fakultas of Medicine, Universitas Pajajaran, dan juga ada, ya dokter, masih terputus-putus sepertinya, dokter. Dan juga beliau ini pada tahun 2023 memenangkan awards, yaitu 25 tahun World Congress Dermatology in 2023 Scholarship Award, dan juga sekarang bekerja di Staff Dermatology and Venerology Department, Cosmetic Dermatology Division, Faculty of Medicine, Universitas Pajajaran, Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung, Indonesia, dan juga di Klinik Utama Pajajaran Jatinangor, Sumedang, juga sebagai dermatovenerologis. Begitu ya, ini Dokter Ica ya. Masya Iya, Allah. itu suara saya lebih jelas nggak kedengaran nih? Iya, ini sudah jelas mungkin dokter. Tadi Tadi saya sempat copot dulu terputus-putus. earphone saya. Oh iya. Oke, dokter mungkin sudah jelas suaranya. Nanti juga dokter akan memaparkan materi selama 40 menit dan juga 20 menit untuk tanya jawab. Mungkin di sini di sesi ini para peserta juga bisa bertanya kepada dokter secara langsung dengan raise hand di Zoom kita, atau juga bisa bertanya lewat kolom chat dengan mengetikkan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ingin ditanyakan kepada Dokter Ica pada malam hari ini. Mungkin seperti itu, teman-teman, untuk disimak. Dan juga bagi para peserta boleh untuk menuliskan insight dari acara ini dan di-share di medsos, juga di tag akun di IG Hajime Skincare. Juga bisa juga menuliskan di
menuliskan juga pertanyaan terkait masalah-masalah yang dihadapinya sekarang. Nanti bisa bertanya juga langsung kepada dokter secara raise hand, dan kita akan simak 40 menit pemaparan materi dari Dr. Ica. Kepada Dr. Ica, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan diaspora sekalian yang ada di Jepang dan juga mungkin audiens lainnya. Senang sekali saya pada kesempatan hari ini diundang oleh Hajime Skincare untuk ini sebenarnya bukan materi ya, tapi saya sharing aja pengetahuan saya sedikit mengenai kulit sensitif dan bagaimana kita memilih skincare yang tepat bagi yang memiliki kulit sensitif. Kalau sebelum saya mulai ini tadi kalau dengar nih cerita salah satu diaspora di Jepang mengenai apa yang terjadi pada teman-teman semua di Jepang ketika ada perubahan musim, ini relate banget sebenarnya sama hal yang nanti akan saya sampaikan. Juga nanti saya mau yang suka mendengarkan podcast atau apa yang lainnya yang bilang ada berapa step yang harus dilakukan juga nanti mungkin akan terbahas sedikit dari materi yang saya sampaikan berikut ini ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Saya tuh karena tadi ada acara, jadi tempatnya nggak proper, jadi nggak pakai virtual background dan mungkin suaranya karena di luar ya, jadi bercampur sama suara-suara yang lain. Oke, saya mau tadi sudah diperkenalkan ya, saya Trustiari Skandaru, tapi biasanya dipanggil Ica. Saya merupakan dokter spesialis, namanya sekarang dermato, venereologi, dan estetika kalau di Indonesia itu. Tapi nama sebelumnya mungkin penyebutannya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Jadi cuman istilah baru aja. Oke, mungkin sedikit saya mau bahas tentang apa sih kulit sensitif itu. Jadi kalau kulit sensitif itu banyak sekali definisinya ya. Kalau kita lebih ilmiah, ada yang suka baca jurnal, dia suka nyebutnya jadi sensitive skin syndrome. Nah, ini tuh adalah suatu kondisi di mana ada masalah baik secara sensoris maupun penampilan pada kulit kita ketika mendapatkan paparan dari luar. Nah, yang unik adalah kita harus menilai kulit sensitif ini dari dua macam hal. Yang pertama adalah bagaimana penampilan fisik dari orang yang mengalami kulit sensitif. Tapi seringkali pada orang dengan kulit sensitif nggak ada tuh perubahan pada kulitnya. Jadi kalau kita perhatiin nggak ada merah-merah di kulitnya, nggak ada kering-kering di kulitnya ya. Walaupun ada juga yang muncul merah-merah, muncul kayak jerawat-jerawat di sekitar pipinya, di sekitar mulutnya gitu ada juga. Tapi sering sekali juga nggak ada tuh tanda-tanda kelainan di kulit. Tapi biasanya orang ini akan ngerasa gejala subjektif disebutnya. Nah, gejala subjektifnya adalah perasaan kulitnya kering, perasaan kulitnya tuh panas atau kebakar, atau stinging. Stinging tuh kayak tersengat rasanya. Ya, atau juga ada yang ngerasanya tuh kulitnya kenceng. Nah, itu adalah gejala-gejala bahwa kita memiliki kulit sensitif. Nah, apakah ini suatu permasalahan? Ternyata merupakan suatu permasalahan karena secara epidemiologi gitu ya, lebih dari 50% orang di dunia ini dia mengeluhkan si kulit sensitif ini. Terutama pada ras-ras tertentu. Nah, sebenarnya kita sebagai orang Asia ini jarang tuh, bukan jarang, disebutnya warna hijau atau green ya. Jadi dia sedikit sekali presentasi yang mengalami kulit sensitif di 6,8%. Tapi kalau negara-negara Eropa, ras-ras Kaukasian ini biasanya dia lebih tinggi angka kejadian kulit sensitifnya itu. Nah, berdasarkan penelitian disebutkan bahwa dari 50% orang tersebut dia merasakan kondisi yang nggak nyaman di kulitnya. Baik itu berubah secara penampilan, jadi bisa warnanya jadi merah, kulitnya kelihatan freckles gitu ya, kelihatan kering-kering, atau bisa juga nggak ada perubahan di kulit, tapi dia ngerasa tegang kulitnya, merah, nyeri kulitnya, atau rasa kayak terbakar. Nah, gimana sih kita bisa tahu nih kulit kita sensitif atau enggak? Ada yang disebut sebagai self questionnaire. Jadi ada 10 pertanyaan ya yang boleh ditanyain sama diri kita sendiri, dan kalau poinnya itu ya-nya udah ada 7, berarti kemungkinan besar kita punya kulit sensitif. Nanti boleh dicoba nih sama teman-teman semua yang ada di webinar ini ya. Yang pertama adalah ketika kita dapat paparan matahari, ada rasa nggak nyaman nggak? Rasa nggak nyaman tuh perih gitu ya, kayak rasanya rasa tersengat ya, atau tiba-tiba kulit kita jadi berwarna merah. Nah, kalau misalnya ada, berarti jawabannya ya tuh udah 1 poin. Yang berikutnya adalah kita merasakan rasa nggak nyaman ketika kita mendapatkan paparan terhadap
suhu panas. Suhu panasnya itu bisa misalnya nih lagi mau makan Indomie, di sana ada ya yang suka bawa Indomie panas-panas. Pas lagi uap airnya itu kena muka kita, kita ngerasa perih, nggak enak, nggak nyaman. Itu berarti ya juga. Atau tadi yang diceritain sama Mas siapa tadi namanya saya lupa. Yang diaspora Indonesia Fadli ya? Siapa namanya? Pandi. Mas Pandi. Fandi. Nah, sama Kang Fandi tadi. Jadi ngerasa kalau ada perubahan cuaca tuh merah mukanya ya. Nah, itu juga berarti jawabannya iya. Jadi satu terhadap suhu panas, kedua terhadap suhu dingin ya. Kemudian ketika kita terpapar sama angin. Ya, jadi ketika kita lagi jalan-jalan nih, angin-angin mukanya atau kita pakai kipas angin dalam waktu yang lama atau berada di ruangan ber-AC dalam waktu lama, muka kita kayaknya kering ya, jadi kaku ya, atau perih-perih. Nah, itu juga jawabannya berarti ya. Atau ketika kontak dengan air ya, atau ketika habis berolahraga, atau ketika habis pakai kosmetik tertentu, atau saat pakai pencuci muka nih ya, atau kepapar sama asap atau polusi, kita merasa ada rasa nggak nyaman sama wajah kita atau bagian kulit kita yang lain. Nah, dan kita hitung tuh poinnya ada lebih dari 7, berarti kemungkinan besar kita memiliki kulit yang sensitif. Ya. Nah, ada juga cara yang lebih detail, biasanya harus dilakukan oleh seorang dokter kulit ya. Jadi kalau kita misalnya nih mencurigainya pada zat-zat yang mengandung lactic acid, biasanya ini ada di bahan-bahan peeling atau ada di krim-krim alam yang mengandung untuk pemutih atau desquamasi, itu biasanya kita harus melakukan uji ya, uji sensitivitas ataupun mau patch test untuk mengetahui apakah kita iritan atau alergi terhadap zat ini. Atau juga terhadap bahan kapsaisin. Bahan kapsaisin ini di sini pasti banyak orang farmasi ya, dia sebenarnya sumbernya dari cabai ya. Nah, kapsaisin itu suka dipakai sama sebagai anti nyeri biasanya pada pasien-pasien dengan herpes zoster. Ya, atau yang paling sering itu pada sodium lauryl sulfat. Dia ada di sabun-sabun atau deterjen yang ada di cuci muka kita tuh ya. Kemudian body wash kita itu biasanya mengandungnya SLS. Banyak yang alergi terhadap SLS atau bahasa orang awamnya suka disebutnya ini tuh mengandung deterjen. Nah, deterjen itu biasanya adalah SLS. Nah, selain itu juga, selain terhadap zat yang menempel sama kulit, juga harus dicek memang terhadap paparan-paparan tertentu. Misalnya tadi adalah terhadap lampu polarized ya. Apakah tiba-tiba menimbulkan rasa nggak nyaman di kulit kita ya? Atau bisa juga kita lihat dari termometer inframerah. Jadi ketika ada perubahan suhu setelah ada paparan tertentu, itu bisa kita anggap dia merupakan suatu tanda kulitnya sensitif. Nah, mungkin pertanyaan sekarang kenapa sih ada orang yang kulitnya sensitif, ada orang yang tidak? Nah, banyak nih faktor penyebabnya ya. Yang pertama harus lihat dulu bawaannya. Kalau kita punya bawaan menderita namanya dermatitis atopi atau punya predisposisi atopik, cirinya adalah misalnya punya riwayat asma atau sering bersin-bersin pagi-pagi atau dari kecil sering banget kita eksem yang timbul, biasanya di lipatan tangan, lipatan kaki, ya kalau pas bayinya misalnya di daerah pipi, itu namanya atopic dermatitis. Nah, kalau kita punya riwayat ke arah atopi, maka skin barrier kita tuh rusak. Ya, tawar kulit kita tuh rusak. Nanti kita ngobrol lagi selanjutnya, kenapa sih kalau skin barrier kita rusak? Yang selanjutnya juga bisa ada paparan dari luar pada saraf-saraf yang bisa membuat gatal atau nyeri, ya disebutnya sebagai neurogenic inflamasi. Selain itu juga faktor lingkungan berpengaruh, misalnya tadi ya perubahan iklim, kemudian paparan dari sinar UV. Yang berikutnya adalah kebiasaan kita, misalnya alkohol, kemudian juga makan makanan yang banyak mengandung bahan pengawet ya, kemudian juga kosmetik yang kita pakai. Dan satu lagi yang berasal dari dalam tubuh kita itu adalah hormon. Terutama biasanya nih sensitive skin ini akan muncul ketika kita lagi burnout. Jadi kita capek baik secara fisik maupun mental, stres gitu ya katanya. Itu biasanya gejala sensitive skinnya bisa muncul. Nah, sekarang kenapa hal-hal tadi itu bisa menyebabkan ada muncul gejala pada kulit, baik itu gatal, kemerahan pada kulit, kemudian juga bisa bikin kulitnya jadi kering-kering. Nah, faktor-faktor yang tadi disebutkan itu ternyata hubungannya ada pada skin barrier kita. Jadi kalau kita lihat nih yang bentuknya kayak pipih-pipih ini adalah keratinosit atau sel tubuh kita nih, sel kulit kita, bagian epidermis.
Nah, dia tuh punya disebutnya biasanya kayak batu bata dan semen. Jadi semennya itu adalah pelembab alami nih yang di antara kosong ini. Nah, ketika skin barrier terganggu, maka biasanya pelembab alami kita itu hilang, nggak ada. Ketika ada paparan dari luar yang seharusnya pada orang yang kulitnya oke-oke aja nggak ada masalah, nggak akan menimbulkan suatu gejala pada orang sensitif karena bariernya pula nggak bagus ya terganggu, maka dia dapat menyebabkan masalahnya adalah dikeluarin lah itu zat-zat yang bisa bikin gatal ya kayak histamin ya, kemudian juga ada zat-zat yang bikin pembuluh darahnya jadi melebar ya vasodilatasi, makanya mungkin kulit orang ya merah-merah, ada juga yang mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan inflamasi atau sitokin proinflamasi, makanya ada rasa nyeri biasanya di kulitnya. Jadi ya ini multifaktorial sekali penyebabnya. Nah, ini gambarnya, ini pasien saya asli, maaf disclaimer dulu, pasien-pasien yang sebenarnya ini selain kulitnya sensitif, juga ini ada diagnosis penyakitnya. Tadi makanya Mbak Miftah sama Mas Fandi kan sempat bilang nih, katanya kalau lagi pergantian musim, biasanya mukanya merah, sering disangka orang tuh kayak habis minum ya. Nah, kita harus cari tahu dulu sebenarnya ya, apakah ini kulit sensitif atau sebenarnya ada penyakit yang disebut sebagai rosacea. Ini yang saya tampilin ini ada yang penyakitnya itu rosacea, ada yang dia merupakan dermatitis kontak alergi. Kalau penyakit rosacea, dia itu gejalanya adalah ada kemerahan, terutama pada sentral wajah. Jadi biasanya daerah hidung, daerah pipi, merahnya itu. Dan dia akan diperparah ketika satu ada paparan matahari, yang kedua makan makanan yang pedas. Nah, jadi dulu ada mitos kalau jerawatan tuh nggak boleh makan pedas. Sebenarnya bukan yang berjerawat, tapi yang punya rosacea memang nggak boleh makan pedas. Dia nggak boleh ke papar capsaicin tadi. Lalu kemudian juga alkohol itu juga pada orang rosacea bikin tambah merah. Nah, dia harus cari tahu dulu apakah dan biasanya nih yang rosacea itu selain mukanya merah, nanti kelihatan ada pembuluh darah baru muncul telangiektasis dan ada kayak gambaran kayak jerawat-jerawat biasanya di wajahnya tuh. Ya, jadi orang yang jerawatan itu sebenarnya belum tentu jerawatan. Kalau kita periksa bisa jadi sebenarnya adalah rosacea. Nah, jadi sebelum kita menganggap ini adalah kulit, walaupun ya si rosacea itu masuk part dari kulit sensitif, tapi ada diagnosisnya tersendiri ya. Jadi kayak jerawat, rosacea, kemudian yang orang yang punya eksim-eksim itu dia masuk part kulitnya sensitif, tapi mungkin ada diagnosis khususnya gitu. Nah, sekarang gimana sih? Sekarang kita udah, tadi satu question misalnya ya, sayangnya udah ada lebih dari 7. Gimana cara mengobatin kulit kita ini yang bermasalah? Yang pertama, yakinkan dulu, memang harus ke dokter dulu saran saya, untuk menilai apakah ini memang ada kelainan kulit yang harus diobati atau tidak. Seperti yang tadi saya bilang tuh, rosacea atau misalnya dermatitis kontak alergi. Kalau misalnya ada, berarti kita obati sesuai dengan penyakitnya. Nah, kalau misalnya nggak ada penyakit yang jelas ya, iritasi, ya sering iritasi aja nih kulit saya ya, tangan saya sering banget iritasi. Maka kita biasanya akan melakukan tes ya, biasanya seringnya adalah tes tempel atau patch test untuk lihat nih ada iritan atau alergen nggak yang bikin pelayanan kulitnya muncul. Kalau misalnya ada, berarti itu harus dihindari. Nah, saran saya buat yang kulitnya sensitif dan lagi flare, lagi parah banget kulit sensitifnya, itu semua produk yang kita pakai baiknya di stok dulu selama 2 minggu. Nah, jadi beneran obati dulu aja kayak yang kulitnya 2 minggu memang nggak pakai apa-apa dulu. Nanti setelah itu baru kita coba ya kosmetik-kosmetik yang dia sifatnya hipoalergenik. Nah, untuk ngasih treatment yang baru juga ada step-stepnya. Yang pertama, kan kalau saya lihat nih perempuan tuh seneng banget ya setiap pasien saya tuh nanya, dok ada serum ini nggak? Dok boleh nggak saya nyampur serum saya niacinamide sama vitamin C sama retinol gitu ya. Hobinya tuh kayak bermacam-macam terapi ya. Nggak ngerti mungkin ada kepuasan tersendiri ya. Karena mungkin mikirnya vitamin C buat memutihkan, retinol buat aknenya gitu kan. Sekarang banyak banget pengetahuan yang kita ketahui dari media sosial. Sebenarnya nggak masalah, cuman kalau memang punya kulit sensitif, yang pertama adalah satu persatu kita pakai. Nanti ada 4 basic skincare yang harus kita pakai sebenarnya. Jadi satu-satu produk kita cobain ya. Kemudian bagusnya cari yang hipoalergenik, misalnya dengan yang memilih kandungan alami. Itu juga biasanya lebih hipoalergenik. Kemudian juga pilih yang nggak ada aroma dan nggak ada pengawet. Dan hati-hati sama zat-zat lain yang bisa mencetuskan, misalnya kopi, alkohol, atau kayak herbs ya, spices itu biasanya bisa mencetuskan si
kulit sensitif kita. Lalu kemudian sambil dicari tahu juga biasanya pencetus kulit sensitifnya itu apa. Nah, harus hati-hati juga buat saya sih sebenarnya ya. Kadang-kala si pasiennya itu masalahnya adalah body dysmorphic. Body dysmorphic artinya adalah dia memang ada kecenderungan nggak puas ya sama kulit dia, sama badan dia. Udah di treatment anu-anu juga dia merasa nggak puas. Nah, kalau udah masalahnya adalah body dysmorphic, maka kita harus rujuk ke dokter spesialis psikiatri. Nah, jadi sekarang mungkin pertanyaannya adalah tadi nih Mas Fani sempat bilang katanya penting 2 adalah cleansing dan moisturizing ya. Sebenarnya ada 4 sih kalau pengetahuan saya ya. Cleansing, proteksi. Saja kepada dokter yang ngerti, tapi yang paling penting adalah cleansing, moisturizing, sama fotoproteksi. Nah, sekarang memilih buat yang punya kulit sensitif, gimana cara memilih pencuci muka yang baik? Secara umum, pilih yang non-iritatif, non-alergenik, non-komedogenik, lalu kemudian juga kalau bisa fragrance free, alcohol free, sama pilih pH-nya itu adalah mildly acidic ya. Jadi bagusnya itu bukan yang asam tapi mildly acidic pH, dan dia berfungsi untuk menjaga skin barrier kita. Ditambah kalau kita punya masalah misalnya saya jerawatan, berarti harus pilih yang non acnegenik. Saya ini punya tadi atopi, kulitnya sering kering, berarti cari yang nggak ada LSL-nya ya. SLS, sodium lauryl sulfate-nya tuh nggak boleh ada karena itu deterjen bikin kulit tambah kering. Dan cari juga yang pencuci mukanya itu mengandung pelembab. Banyak sekarang produk di pasar. Dan sekarang kalau untuk kulit sensitif, pilih juga satu, nggak ada sodium deterjennya, sama kalau bisa ingredientnya itu minimalis, jangan terlalu beraneka macam ingredient dalam satu produk ya. Itu untuk pencuci muka. Masuk ke step selanjutnya ialah pelembab. Pelembab. Nah, kalau untuk pelembab, fungsi utamanya adalah untuk menjaga skin barrier kita ya. Nah, jadi cari yang dapat meningkatkan hidrasi dari stratum koreum kita. Nanti dia bisa melembutkan kulit, memproteksi kulit ya. Sehingga ketika ada alergen atau iritan dari luar, paling enggak kulit kita tuh nggak terlalu bermasalah. Nah, kemudian pada orang-orang yang punya sensitif nih kulitnya, maka pilihlah dia yang non-alergenik dan juga kandungannya jangan terlalu banyak. Jadi mending pilihnya yang minimal ingredients. Nah, buat cowok-cowok nih biasanya kan yang saya lihat tuh cowok dia sebumnya banyak ya. Jadi gampangnya tuh jerawatan biasanya. Maka pilihnya adalah non-greasy. Non-greasy itu dia nggak berminyak sama water base. Biasanya pelembabnya baik. Gitu. Kalau kulitnya kering banget, boleh pilih yang oil base ya. Tapi kalau yang gampang akne, bagusnya pilihnya yang water base. Oke, kemudian ini paling penting. Ini apalagi nggak tahu ya di Jepang itu masih ini masuknya berarti daerah subtropis, bener nggak? 4 musim ya. Nah, kalau Indonesia kan tropis ya, jadi wajib pakai fotoproteksi. Bahkan dari remaja juga saya sangat menyarankan fotoproteksi. Untuk jangka panjang mencegah ke arah skin cancer, jangka pendeknya itu banyak sekali zat-zat radikal bebas yang disebabkan oleh si UVA dan UVB. Nah, gimana cara pilih sunscreen yang baik ya? Nyebutnya sekarang tuh adalah sunscreen ya, bukan sunblock karena dia nggak bisa ngeblok sinar matahari. Jadi untuk memilih sunscreen yang baik, pilihnya itu satu broad spectrum. Jadi dia bisa untuk UVA sama UVB. Cara ceknya kalau UVB itu ada tulisan SPF, kalau untuk UVA dia ada tulisan PA. Berarti dia bisa ngeblok filter terhadap UVA. Nah, minimum SPF-nya tuh di 30. Itu paling bagus 30 atas. Jadi mau pakai 50, 100 boleh banget ya. Nah, kalau untuk kulit alergi itu bagusnya pilih filter. Filter itu adalah kandungan dalam si sunscreen-nya itu ya, yang bersifat untuk memfilter sinar UV. Pilihnya yang inorganik. Jadi inorganik itu biasanya kandungannya ada titanium oxide, ada zinc oxide, atau disebut juga physical sunscreen. Jadi kalau sunscreen yang diolesin udah gitu dia jadi ada ngeblok warna putih, jadi ada efek lebih putih, itu biasanya adalah physical sunscreen atau inorganic sunscreen. Lebih bagus untuk orang-orang yang kulitnya sensitif. Jadi yang harus dihindari itu yang kandungannya adalah organic UV filter, misalnya yang ada oxybenzen ya, yang bentuknya spray-spray itu seringnya dia adalah yang organic UV filters. Jadi
untuk yang punya akne justru bagusnya adalah inorganic UV filter, termasuk yang kulitnya sensitif. Nah, ini nggak sampai 40 menit, memang pendek banget yang saya sampaikan, tapi ini saya terima banget kalau ada yang mau tanya, silakan mungkin sharing pengalaman di sana, nanti boleh kayak tanya jawab aja. Terima kasih Mbak Baik. Miftah. Terima kasih Dokter Ica atas sharing-sharingnya. Jadi lebih ini ya, tahu mungkin dari faktor kulit sensitif itu apa aja, terus penanganan kulit juga. Nah, dan masing-masing dari peserta yang hadir mungkin juga mengalami masalah-masalah kulit sensitif yang berbeda, dokter. Saya tadi juga, kalau saya sih di kemerahan aja ya dokter, yang di waktu musim panas dan musim dingin tadi. Kalau pemakaian mungkin Danbo itu kayak, kalau di sini tuh seperti AC, tapi AC-nya itu kan AC yang panas dokter. Nah, itu di situ kadang-kadang Pemanas saya, ruangan ya? ya ada muka saya jadi memerah gitu, dokter. Tidak breakout, tidak apa-apa, tapi cuman merah dan dia sangat mengikat gitu. Nah, Oke. itu Tapi ada rasa ini, ada rasa kayak menyengat nggak nih, di kulitnya? iya, Perih nggak? terkadang ada panas gitu. Jadi kayak mungkin kalau dipegang gitu ya, dok ya, kayak hangat gitu juga, apa namanya, kayak kurang panas, tapi nggak panas banget gitu. Maksudnya nggak Oke. demam Terus gitu. setelah keluar dari ruangan itu masih bertahan nggak dirasa menyengat merah panasnya? Nah, terus kan kita kan di ruangan itu kan panas ya dok ya, ibaratnya. Terus kita keluar dingin. Pas dingin juga Dingin. kita juga sensitif. Maksudnya seperti itu, masih dalam keadaan seperti itu. Jadi saya tuh terkadang pas mau, ya tadi kan ada dokter juga menyarankan untuk ke dokter kulit dulu gitu kan ya dokter ya. Tapi kebetulan pas ke dokter kulit itu kondisi kulit nggak seperti itu gitu loh. Lagi Jadi oke. iya, nggak terlalu seperti itu. Makanya saya juga bingung. Terkadang seperti ini, tapi terkadang seperti itu. Maksudnya untuk menjelaskan ke dokter kan harus memang dalam kondisi kulit yang seperti itu kan ya dok. Maksudnya pas kemerahan atau dan segala macam. Nah, pas saat saya mengambil atau mungkin mengambil foto atau dan segala macam, itu kulit juga mungkin masih kayak yang nggak terlalu merah dan segala macam. Nah, mungkin ini dokter sini pun juga akan menganggapnya biasa dok. Jadi biasanya mungkin paling-paling disuruh pakai pelembab dan segala macam gitu. Nah, seperti itu mungkin kalau dari saya pakai pelembab sih, mungkin dok disarankannya yang memiliki kelembaban yang tinggi gitu, kata dokter. Iya, betul. Jadi mungkin kalau memang gejalanya seperti itu lebih kulit sensitif karena perubahan ini ya, perubahan situasi ya. Dari tempat yang dingin terus tiba-tiba dia masuk ke daerah yang karena hangat ruangannya jadi berubah ke humidity-nya tuh jadi berubah. Nah, karena saya sih betul banget pakai pelembab sama sabun. Sabun mukanya harus yang juga mengandung pelembab. Hmm, Jadi kalau saya ya pasien-pasien yang kulitnya sensitif dengan kita milih sabun yang tepat dan cara mandi yang tepat, bahkan ya kalau itu kan muka doang kita bahasnya ya. Kalau untuk cara mandi yang tepat, caranya itu satu, bagusnya pakai air dingin sebenarnya, nggak pakai air panas. Kedua, nggak boleh lama-lama, 5 menit aja. Cara tahu airnya kita kepanasan tuh kalau punya kaca di kamar mandi, si kacanya berembun, berarti udah kepanasan tuh air yang kita pakai. oh gitu ya dokter ya. Nah, karena itu bikin kulit tambah kering. Nah, kalau tambah kering itu skin barrier-nya memang jadi nggak bagus. Kedua, sabunnya memang harus cari yang banyak pelembab. Kalau bisa tadi nggak mengandung SLS namanya, sodium lauryl sulfate. Biasanya kalau sabun-sabun di pasaran yang sebutlah merek segala macam banyak itu, kalau kita baca ingredients-nya biasanya ngandung SLS nih, jarang banget yang nggak ada. Karena itu emang deterjennya yang buat ngebersihin kulit. Cuman kalau ngerasa kulit kita sensitif, berarti memang harus pilih kandungan yang lain. Hmm. Gitu. Jadi nah saya pakai sabunnya cari yang pas buat Mbak Mifta sama pakai pelembab betul sih. Ya dokter, Boleh terima rutin kasih pulang dokter per Ida. 2 jam sekali. Per 2 jam sekali dokter itu ya? Iya Baik. boleh. Kalau kering banget 2 sampai 4 jam sekali itu boleh. Oke, terima kasih ya dokter ya. Mungkin sarannya nanti saya akan juga mencari pelembabnya sudah cocok, tapi mungkin di itu pencuci mukanya yang mengandung pelembab saya belum menemukan. Nanti saya akan mencari, mungkin juga akan berkonsultasi juga ke dokter kulit, atau mungkin seperti apa nanti akan saya ini juga mungkin. Karena tergantung kondisi kulit saya juga kan dok, itu juga mungkin yang cocok seperti apa mungkin. Betul, Oke, betul. baik. Terima kasih dokter Ica atas ini menjawab sedikit permasalahan kulit sensitif saya. Mungkin bagi yang peserta di sini juga mempunyai pertanyaan yang sama atau masalah kulit yang sama,
Mungkin bisa langsung bertanya kepada Dr. Ica, bisa raise hand. Dan juga ada beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom chat. Mungkin apakah ada peserta yang ingin bertanya langsung kepada dokter bersama Dr. Ica? Langsung nanti dijawab. Ini kayaknya udah adanya di kolom chat nih Mbak Miftah. Ya, kita langsung bacakan nih mungkin ya, dokter ya. Boleh, boleh. Satunya dari Rima, berasal dari Osaka. Dokter Ica izin bertanya, kalau misal kita ganti produk skincare, terus ngerasa perih atau muncul bintik-bintik merah, itu artinya purging atau breakout, dok? Yang membedakan purging sama breakout itu apa ya, dok ya? Itu yang pertama, dok. Yang kedua, dok, bagi yang sudah memiliki flek, bagaimana dan seperti apa, dok? Mungkin sarannya, mungkin karena sudah, tapi ini tergantung fleknya mungkin juga ya, dok ya? Betul. Seperti apa? Mungkin Nah, bisa dijawab. jadi yang pertama adalah purging ya. Kalau purging, sebenarnya kalau dalam dunia kesehatan kulit dan kelamin itu nggak ada tuh istilah purging. Jadi itu mungkin istilah-istilah populer yang sering dipakai sama orang-orang kita. Nah, biasanya yang disebut purging itu ya, yang saya tangkap adalah pada pasien-pasien yang biasanya menggunakan retinol atau retinoid acid. Itu kan biasanya kita pakai untuk sebagai anti jerawat ataupun untuk peremajaan kulit. Biasanya dia akan muncul kayak komedo-komedo baru, ya. Komedo-komedo sebagai part dari penyembuhan setelah menggunakan si retinoid acid ini. Itu biasanya disebut purging. Jadi kalau misalnya kandungan skincare yang kita pakai itu nggak ada retinol atau retinoid acid, kemudian muncul bintik-bintik merah, harus hati-hati, takutnya itu bukan purging, tapi itu adalah reaksi iritan atau reaksi alergi dari skincare yang kita pakai. Betul ya. Yang kedua adalah flek. Nah, flek itu mungkin yang paling sering tuh melasma. Melasma biasanya mulai kena tuh di usia 40 tahun ke atas. Bisa menyerang perempuan maupun laki-laki ya. Nah, untuk melasma, kalau gold standar pengobatannya itu adalah pengobatan yang ditetapkan sama dokter sebenarnya, ya, yang mengandung hidroquinol. Cuman kalau misalnya kita mau pakai dulu Positia, obat-obat yang over the counter ya, OTC, sorry, obat-obat yang over the counter boleh yang mengandung satu bisa kojic acid, itu aman, atau niacinamide, atau yang sekarang lagi mulai muncul baru itu mengandung sisteamin namanya. Itu boleh untuk ngurangin flek-flek hitam di wajah. Kalau vitamin C gitu juga bisa vitamin C apa kandungan skincare yang mengandung vitamin C juga bisa memudarkan gitu flek-flek hitam juga Nah, gitu ya, dok? betul. Kalau flek hitam yang dimaksud melasma, melasma itu biasanya tadi yang 40 tahun ke atas itu agak susah sama vitamin C, walaupun bisa mau dicoba. Tapi kalau untuk yang punya misalnya adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi bekas jerawat misalnya hitam-hitam, nah itu bisa pakai vitamin C. Jadi tergantung flek hitamnya itu Betul. jenisnya apa gitu. Betul, betul. Tergantung flek hitamnya itu seperti apa. Mungkin semoga terjawab ya pertanyaan dari saudari Rima dari Osaka. Dan mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok, izin bertanya, apakah bekas jerawat PIE bisa hilang hanya dengan perawatan skincare? Kandungan apa aja, dok, yang bagus untuk menghilangkan noda bekas jerawat? Oke, PIA itu adalah erythema, bahasa Indonesianya erythema pasca akne atau post inflammatory erythema. Nah, jadi kalau jerawat ini memang PR-nya dua biasanya, ngobatin jerawatnya sama pengobatan pasca jerawatnya. Nah, pengobatan jerawat pasca jerawat itu ada dua, bisa berubah warna atau berubah tekstur di kulitnya. Warna juga bisa ada tiga macam sebenarnya kalau warna. Bisa dia jadi hitam-hitam, hiperpigmentasi, bisa jadi bekas putih-putih, hipopigmentasi, atau merah-merah, namanya erythema pasca akne. Salah satu yang paling susah itu mau ngobatin erythema pasca akne atau PIE ini. Karena kalau erythema pasca akne, dia sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan apapun, tapi lama, biasanya bisa 3 tahunan tuh, atau pakai skincare lah ya yang ngandung retinoid acid misalnya niacinamide, bisa memudar tapi lama 3 tahun. Jadi kalau yang paling cepat dan paling gold standar adalah menggunakan laser yang targetnya itu ke vaskular.
Biasanya rasa PDL namanya, pulse day laser, panjang gelombangnya 595 nanometer. Jadi bisa pakai skincare tapi lama banget. Nah, si PGA ini tuh yang suka bikin kita kesel karena jerawatnya udah nggak ada, tapi bintik-bintik merah di kulitnya masih ada. Jadi orang-orang sering nyangkanya tuh masih jerawatan, padahal tuh bukan jerawat, cuma bekas-bekas jerawat yang merah-merah. Gitu. Nah, tadi kandungan apa yang bagus untuk menghilangkan noda bekas jerawat? Kalau noda jadi hitam-hitam, boleh pakai kandungan arbutin, boleh pakai niacinamide, boleh pakai kojic acid, vitamin C juga boleh. Ya tergantung ini ya dok ya, kondisi kulit juga ya, seperti apa cocoknya kandungan tersebut ya dok ya. Mungkin seperti itu ya, semoga bisa menjawab kepada saudari Fitriani dari Cina. Lanjut pertanyaan berikutnya dokter, dari Vina. Izin bertanya, saya tuh agak konsumtif pada produk skincare jadi sering ganti-ganti skincare. Kalau lihat ada yang viral langsung beli. Sebenarnya apakah ganti-ganti skincare itu bisa membuat kulit jadi sensitif nggak sih dok? Sekarang saya sih baik-baik saja, tapi mungkin apakah ada dampaknya mungkin ke depannya mungkin gitu ya dok? Oke, mungkin hati-hati memang sama produk-produk skincare yang ada kandungan sifatnya iritatif sama kulit. Karena ketika ada kandungan yang sifatnya iritatif sama kulit, skin barrier kita tuh bisa terganggu. Itu yang bikin kulitnya menjadi lebih sensitif dibandingkan kita belum pakai skincare apa-apa. Jadi ya itu wajar banget, apalagi anak muda hobi apa ganti-ganti treatment ya yang baru gitu ya. Lihat iklan sana, iklan sini, atau lihat apa TikTok biasanya kalau pasien-pasien saya tuh. Itu wajar banget. Jadi pesan saya adalah kalau mau habisin dulu satu produk habis, udah gitu kamu baru ganti ke produk yang lain. Jadi jangan gampang switching ke produk skincare karena ya hati-hati sama kandungan yang sifatnya tuh iritatif sama kulit kita. Itu ya mungkin ya, namanya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kandungan yang bisa mungkin bisa bikin kulit kita iritasi ya dokter. Kalau udah iritasi kan mungkin susah mungkin ya untuk menyembuhkannya juga Iya ya. betul. Betul karena harus diobatin juga kan berarti ya. Ada Iya, jadi treatment yang malahan ini ya, jadi pengobatan bukan skincare lagi, tapi iya betul. harus diobati gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang lainnya untuk berhati-hati pada penggunaan skincare yang gonta-ganti gitu. Kalau udah cocok satu mungkin satu dulu dihabiskan, baru mungkin ganti yang lain seperti itu ya dokter ya mungkin ya kalau ingin mencoba produk-produk yang lainnya. Mungkin lanjut dokter ke pertanyaan berikutnya dari Nurul, domisili Osaka. Dokter Ica izin bertanya, saya berusia 30 tahun. Pertanyaan pertama, misal kita sudah pakai skincare dari dokter dan skincare sudah ada kandungan anti-aging, apakah kita tetap wajib pakai retinol lagi untuk seminggu sekali atau 2 kali untuk anti-aging? Yang kedua, jika kita sudah memakai skincare, tiba-tiba ingin mengganti skincare, apakah kulit wajib diistirahatkan dulu kulitnya sebelum memakai skincare yang baru? Yang ketiga, saya sudah mulai timbul flekes atau flek ringan seperti bintik-bintik hitam kecil pada apa bisa hanya dengan skincare dan kandungan skincare apa yang cocok? Oke, jadi yang pertama kalau udah pakai skincare dokter dan ada kandungan anti-aging, apakah harus pakai retinol 1 atau 2 kali seminggu untuk anti-aging? Biasanya skincare dokter yang mengandung anti-aging itu isinya retinoid acid. Dia justru lebih paten dibandingkan dengan retinol. Jadi saya sih nggak perlu pakai retinol 1 atau 2 kali per minggu untuk anti-aging. Cukup pakai skincare dari dokter aja. Yang kedua, kalau misalnya pengen ganti skincare, apakah baiknya diistirahatkan dulu sebelum pakai skincare yang baru? Sebenarnya tergantung nih kandungannya apa. Misalnya ya, yang biasanya harus ada jeda itu ketika kita pakai skincare yang kandungannya retinol atau retinoid acid atau glycolic acid karena dia punya sifat eksfoliasi ke kulit. Jadi biasanya jarakin aja 3 atau 4 hari sebelum masuk ke skincare baru. Karena takutnya ada efek dari kandungan yang kita pakai itu. Jadi tadi ya retinol, retinoid acid sama GA, biasanya glycolic acid. Kemudian untuk tadi ya flek-flek kecil kayak bintik-bintik freckles. Nah,
Hmm, ini tergantung tingkat kedalamannya nih. Jadi frekuensi itu bisa dia cuma di permukaan epidermis atau di dalam epidermis. Kalau cuma di epidermis boleh pakai retinol, boleh pakai GA tadi glycolic acid dia ada efek eksfoliasi atau peelingnya ya. Atau kayak kandungan kojic acid itu boleh. Tapi kalau misalnya dia dalam epidermis biasanya memang udah nggak bisa pakai skincare, harus menggunakan krim dokter atau mungkin bahkan tindakan seperti laser. Jadi nanti tergantung warnanya apa. Biasanya kalau yang di permukaan tuh warnanya lebih ke coklat atau hitam. Tapi yang dalam biasanya warnanya lebih ke abu-abu tuh. Kalau abu-abu biasanya nggak bisa pakai skincare aja, harus memang konsul ke dokter. Ya, mungkin tergantung balik lagi ya dok ya, tergantung itu flagnya gitu ya dok ya. Betul. Semoga menjawab ya dari saudari Nurul di Osaka. Jadi mungkin bisa diperiksakan juga ke dokter kulit terdekat. Mungkin flagnya apa sudah terlalu kedalamannya mungkin bisa dicek juga seperti apa atau bisa hanya dengan skincare atau juga nanti bisa laser. Tapi mungkin disarankan kalau laser itu mungkin ada efek samping nggak sih dok? Kayak kalau laser gitu biasanya. Laser itu dia sebenarnya ada dua jenis, ablatif non ablatif. Ablatif itu biasanya kalau kita punya benjolan-benjolan di kulit, misalnya milia atau kayak ada kutil-kutil di kulit, ya sifatnya untuk mengablasi atau menghilangkan si benjolan di kulit. Yang kedua non ablatif itu nggak merusak epidermis kulit kita, targetnya di dalam, misalnya laser Piconya yang NDX ya, atau misalnya yang PDL itu dia targetnya di dalam, jadi nggak akan ada downtime, nggak akan ada kulitnya nggak ada luka-luka, paling cuma kemerahan selama 2 atau 3 hari, setelah itu akan kembali seperti normal. Jadi nanti tergantung kelainan kulitnya apa, kita pilih laser yang pas, baru tahu apa aja efek sampingnya. Mungkin seperti itu ya, semoga bisa menjawab ya saudari Nurul. Langsung mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter, dari Atik Andari. Dokter Ica ingin bertanya, kalau misal muncul milia di bawah mata, apakah bisa dihilangkan dengan krim atau harus dilakukan tindakan laser dokter? Apakah makin bertambahnya usia, milia juga bisa bertambah banyak? Kalau tidak diatasi dengan segera. Terima kasih dok. Ya, jadi kalau milia itu dia adalah benjolan, biasanya paling sering ukurannya kecil-kecil ya, paling sering itu di daerah sekitar mata. Itu harus tindakan sih, tindakannya itu namanya ekstraksi. Jadi bisa dibalin dulu nanti di daerah sekitar area milianya. Biasanya kita pakai jarum kecil untuk ngeluarin isi milianya, atau laser CO2 atau elektrokauter biasanya. Kalau pakai skincare bisa, atau treatment dari dokter berupa topikal gitu bisa hilang atau nggak bisa, memang harus tindakan. Tapi apakah jadi bisa nambah banyak kalau nggak segera diatasi? Enggak. Jadi biasanya jumlahnya segitu-segitu aja, nggak akan banyak. Dan kalau nggak mengganggu secara estetik, nggak pengen dihilangin juga nggak masalah. Itu milia itu karena awal penyebabnya apa ya dok ya? Dia, nah, Ada biasanya milia itu dulu. dia itu ada hiperplasea dari bisa kelenjar sebasea maupun kelenjar keringat kita. Seringnya karena faktor genetik. Jadi mungkin orang yang punya milia boleh nanya ke ayah ibunya, ada milia juga nggak? Biasanya ada pola turunan tuh. Ada kemungkinan memang turunan saya juga dok, karena kakak saya juga ada milia Ada gitu. juga ya. Iya, ada juga Ya milia. emang ada faktor turunan. Dan itu kayak sering muncul, kadang-kadang juga udah yang lumayan ini ya dok ya, apa namanya, lumayan kayak jerawat gitu. Ini milia, tapi ya mungkin karena belum ini jadinya masih inilah apa namanya aman gitu menurut saya. Gitu. Tapi kalau udah mungkin menonjol, mungkin akan saya melakukan tindakan seperti yang dokter juga. Dan yang pasti jangan dipencet-pencet. Kadang-kadang kita gemes kan, megang-megang, Iya. terus itu bisa tambah besar atau inflamasi, takutnya meradang sekitarnya. Kalau bisa jangan dipencet ya dok ya, berarti ya mungkin Iya, ya. jangan dipencet-pencet, betul. Oke, terima kasih ya dok ya. Juga ini pengetahuan juga untuk saya juga, dan juga mungkin semoga menjawab pertanyaan dari saudari Atik Andari. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Afifah Bijaksana Yokohama, dokter. Izin bertanya dokter Ica, maaf boleh tolong dijelaskan kembali tentang perbedaan sunscreen dan sunblock. Karena sekarang sedang musim panas dan sinar mataharinya juga cetar, apakah sebaiknya pakai sunblock tiap hari dan sunscreen nanti untuk winter? Atau bagaimana ya baiknya ya?
Oke, jadi sebenarnya sunblock itu istilah dulu. Jadi dulu kita nyebut tabir surya itu sunblock, tapi sekarang kita nggak boleh nyebut lagi sunblock karena sebenarnya nggak ada 100% sinar UV yang kita blok. Jadi bisa bolehnya cuma sunscreen, cuma biasanya memfilter. Jadi ada seperberapanya tetap masuk ke dalam kulit kita tuh ya. Jadi istilahnya tetap sunscreen sekarang. Nah, sekarang kalau sekarang di Jepang nih lagi nanti pas winter nih panas banget, maka harus menggunakan fotoproteksi maksimal. Fotoproteksi maksimal itu yang pertama adalah berarti pakai sunblock SPF minimal SPF 30. Kemudian tiap 2 jam diulang si sunscreen-nya ini. Oh, tadi saya nyebutnya sunblock ya, sunscreen, sorry ya, sunscreen SPF-nya 30. Kemudian diulang per 2 jam atau ketika kita berkeringat atau kita banyak melakukan aktivitas di bawah air, misalnya kita berenang atau misalnya kita kehujanan, itu wajib diulang. Lalu kemudian gunakan fotoproteksi yang lain. Fotoproteksi lain itu adalah berarti pakai topi, pakai payung ya. Kalau tangannya sering kepapar berarti pakai sarung tangan, dan si bahan-bahannya ini memang harus ada UV filternya gitu. Jadi fotoproteksi maksimal istilahnya. Berbagai cara kita lakukan untuk menghindari si paparan UV. Mungkin ini hanya istilah ya dok ya. Kalau dulu sunblock, mungkin Ya, dulu sekarang sunblock, ada sekarang yang sunscreen nyebutnya. Betul. Baik, semoga itu bisa menjawab ya Saudari Afifah Bijaksana dari Yokohama. Lanjut pertanyaan berikutnya dok, dari saudara Firman, dok, saya awam banget sama skincare. Kalau buat cowok itu skincare-nya sama dengan perempuan kah dok? Apakah harus pakai skincare khusus cowok? Sebenarnya nih, selain jenis patokannya tuh bukan gender atau jenis kelamin, tapi patokannya adalah masalah kulit apa yang dipunya. Nah, kalau laki-laki kan memang cenderungnya itu kulitnya lebih berminyak. Jadi biasanya kita banyak kasihnya itu skincare untuk orang-orang yang acne prone atau berjerawat. Jadi lebih ke bukan gender sih, lebih ke apa, permasalahan kulit apa sih yang kamu punya. Berarti kalau kamu masalahnya adalah kulit sensitif, berarti pakainya untuk kulit sensitif. Masalah kamu adalah jerawat, berarti pilihnya adalah skincare untuk orang yang berjerawat gitu. Berarti kalau mungkin kita jenis sebagai perempuan maupun laki-laki memakai skincare yang sama, mungkin jadi ada boleh, kemungkinan ya dok ya? ada. Misalnya nih, Mbak Miftah suka pakai produk untuk cowok dan itu rasanya enak nih karena kulitnya berjerawat misalnya ya, terus ngerasa lebih oke pakai si pencuci muka untuk cowok ini ya, karena dia biasanya untuk acne prone. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah kok. Saya juga jadi tahu karena saya pikir karena cowok juga kan ada mungkin ya produk-produk di Indonesia juga yang khusus untuk Ya. laki-laki gitu ya dok ya. Nah di Jepang pun juga ada yang seperti itu juga gitu. Mungkin karena Oke. marketingnya ya mungkin ya dok ya Iya. yang saya tahu seperti itu. Ternyata Biasanya itu ini lebih ke by research bahwa masalah yang dihadapi cowok tuh apa gitu di kulitnya. Makanya dia ciptain produk itu. Biasa gitu sih dasarnya. Dan biar cowok tuh nggak malu pakai produk-produk bernama wanita. Biasanya kan kalau produk skincare cewek tuh namanya nama-nama cantik. Jadi mereka suka malu kadang-kadang. Jadi terciptalah produk cowok itu. Karena masalahnya beda dan biar namanya tuh nggak terlalu cewek gitu ya. Biar si cowok-cowok ini tetap mau pakai skincare. Oh, seperti itu ya dok ya. Saya juga jadi ini pengetahuan juga gitu apa namanya, bahwa saya pikir karena memang itu khusus cowok jadinya lebih bagus gitu. Apa Nggak, biasanya karena memang apa ya, research-nya mereka itu masalah cowok biasanya apa gitu. Tapi boleh, nggak masalah kalau kita ngerasa cocok pakai itu sih, oke-oke aja. Terima kasih dokter atas jawabannya dari pertanyaan dari saudara Firman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter dari Zera Fukuoka. Dok, makasih atas sharing ilmunya. Saya izin bertanya ya dok ya. Kalau untuk anak-anak, skincare apa yang harus dipakai? Yang kedua, dok, ada yang bilang kalau hawa panas dari masakan saat kita masak bisa menyebabkan flek. Apakah itu benar, dok? Yang pertama kalau buat anak itu wajib pakai pelembab sama wajib pakai sunscreen. Nanti mirip pelembabnya memang yang untuk anak, berarti dia hipoalergenik tuh nggak ada pewanginya ya. Sama kalau ngasih sunscreen itu bagusnya yang UV filternya adalah yang physical. Jadi yang kandungannya tadi ya titanium oxide apa zinc oxide.
gitu. Dia banyak kok produk sunscreen khusus buat anak. Kemudian yang kedua, kalau apakah memasak hawa panas dari masak itu bisa bikin flek atau melasma, itu mitos ya sebenarnya ya. Kecuali kalau kita masaknya itu di tengah sinar matahari yang panas, nah itu bikin melasma. Jadi melasma atau fleknya itu bukan dari hawa panasnya, tapi lebih dari sinar UV gitu. Jadi kalau dari hawa panas tinggi nggak akan bikin melasma. Berarti mitos ya dok ya ini ya. Mitos ya. Tapi mungkin kalau kita masak yang apa namanya, mungkin gorengan dan segala macam, atau mungkin bisa terpapar juga itu dok, apa namanya uap. Nah, sebenarnya kalau dari masaknya sih bukan dari panasnya ya. Cuman misalnya nih kamu masak dalam kondisi lampu nyala. Di lampu itu kan pasti tetap ada sinar UV. Nah, Iya. jadi dari lampu itu bisa. Makanya ada yang bilang bahwa kalau pakai sunscreen itu harus di dalam ruangan juga pakai sunscreen, itu betul. Karena dari lampu pun ada sinar UV sebenarnya. Gitu. Jadi dari lampu-lampu di sekitar kita itu pasti ada sinar UV. Atau kalaupun kita rumahnya berjendela kan tetap ada sinar yang masuk kan. Nah, Iya. dari situ sebenarnya. Berarti mungkin dari kita di dalam ruangan pun bisa terpapar, ya itu sinar UV tadi ya dok ya. Jadinya kita harus mungkin baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan untuk menjaga-jaga. Kita pakai skincare juga gitu ya teman-teman, mungkin dari yang bisa saya dapat dari dokter Ica. Dan mungkin ada pertanyaan lainnya mungkin dari teman-teman yang berhadir di sini, atau mungkin ingin bertanya langsung dengan dokter Ica. Kami persilakan. Oke, baik. Mungkin karena sudah cukup pertanyaan yang ada ya dokter ya, mungkin kita lanjut untuk ke sesi berikutnya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya dok ya, dari hasil sharing-sharing kita tadi pada malam kali ini itu juga ada penyebab-penyebab atau faktor-faktor juga penyebab kulit itu sensitif, dan itu juga kita ada tadi juga milihnya juga ada dari genetik ya dok ya, ada genetik juga bahwa kulit sensitif juga ada yang dari genetik juga, atau mungkin dari kandungan produk-produk yang kita pakai juga, atau dari pemaparan mungkin sinar matahari, atau juga dari tadi Danbo ya, dari ini AC panas gitu, atau mungkin AC ruangan. Dan juga penanganan kulit sensitif yang bisa kita apa namanya, kita bisa lakukan, yaitu datang ke dokter kulit, bisa konsultasi, dan juga mencoba dari mungkin obat atau mungkin resep dokter yang kita berikan, dan bagaimana perkembangannya ke depan untuk kulit sensitif kita. Dan juga salah satunya juga memilih produk-produk yang salah satunya juga produk yang mungkin sudah dikatakan dokter Ica tadi, mungkin sesuai dengan skin barrier kita, non alergenik atau non alkohol, juga non acnegenik atau fragrance free, atau mungkin juga vegan ya dok ya, mungkin dari juga tahap skincare juga, dari cleansing, pencuci muka, pelembab, bahkan protection tadi, sunscreen, dan juga mungkin kali ini juga kita sangat disarankan untuk melakukan kegiatan skincare ini ya dok ya, minimal 4 step ini gitu ya dok ya, mungkin ya. Jadi seperti itu mungkin teman-teman yang bisa kita sharing dengan dokter Ica pada malam hari ini. Terima kasih dokter atas sharingnya pada kita pada hari ini. Mungkin kita ada sedikit kenang-kenangan dokter. Sedikit kenang-kenangan, mungkin sertifikat, karena telah memberikan sharingnya terhadap kita, para diaspora khususnya di Jepang, dan juga bagi teman-teman juga di Indonesia maupun diaspora di negara-negara lainnya. Semoga berkenan dokter untuk sertifikat digital pada malam hari ini. Juga mungkin kita sedikit untuk berfoto bersama ya dok ya, kesempatan ini. Mungkin bagi yang berkenan untuk membuka videonya.
Kami persilakan untuk kita berfoto bersama. Oke, mungkin kita berfoto terlebih dahulu karena tadi ada saudari Uli Yamadera ingin bertanya langsung kepada dokter. Iya, nanti kita ini ya, mungkin sharing-sharing, bertanya-tanya langsung. Kita foto dulu mungkin bersama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Mungkin dokter, mohon maaf ada satu lagi mungkin Boleh, penanya langsung. Iya. boleh. Mungkin bagi saudari Uli yang raise hand. Enggak, apa namanya, maaf tadi saya kan baru ikutan gabung sebenarnya. Ya, Jadi apa namanya agak ketinggalan dari berita di awal tentang produk kecantikan gitu. Tapi untungnya saya dapat informasi yang untuk anak-anak ya, karena kan anak ABG sekarang kan kayaknya tuh mengikuti perkembangan zaman, apalagi lihat di media sosial gitu kan ya. Jadi anak saya pun yang masih usia 10 tahun tuh pengen ikut-ikutan gitu kan, ngelihat kakaknya yang udah kelas 3 SMP memakai sedikit lotion apa-apa gitu. Itu sih yang sebenarnya ingin ditanyakan, yang untuk usia 10 tahun itu yang paling ringan itu apa sih yang bisa dipakai untuk dia, itu aja sebenarnya. Mungkin agak kecepatan, tapi Oke, ya nggak namanya apa-apa. perempuan ya, anak perempuan agak susah juga pakai untuk produk bayi, katanya aku bukan bayi katanya gitu kan. Kalau pakai yang untuk agak dewasa ABG sedikit juga kayaknya dia kulitnya kan masih ini ya, masih rawan gitu, kasihan saya lihatnya, tapi ya namanya anak gitu. Jadi kira-kira apa ya dokter, itu aja sih Nah, sebenarnya. Terima oke, jadi kasih. yang pertama adalah basicnya kan tadi pembersih ya. Jadi boleh kasih pembersih muka yang mengandung pelembab tuh. Jadi dia punya efek hidrasi juga buat wajah. Kemudian kasih pelembab, nggak apa-apa, kasih pelembab buat wajah yang bentuknya krim gitu, buat dia juga itu oke. Sama kasih aja Mbak Uli sunblock. Sunblocknya memang kan untuk anak tuh bagusnya yang fisikal tuh. Nah, sunblock fisikal itu dia di kulit udah ada efek kayak kita pakai bedak sebenarnya. Jadi kalau kita pakai sunblock tuh merek apapun, dia kadang-kadang jadi putih, terus putihnya itu bikin kita tone up. Itu sebenarnya efek dari si physical sunscreennya. Jadi nggak apa-apa, boleh kok dikasih sunblock, cari aja memang yang aman untuk anak gitu. Oh, terima kasih ya dokter, itu aja sih sebenarnya. Terus nanti kalau misalnya dia mau ikutan ibunya nih ya, kayak pakai malam, pakai krim malam, kasihnya pelembab aja nggak apa-apa, biar si kulit dia tuh terhidrasi. Jadi pas malam cuci muka kasih pelembab gitu. Jadi udah Iya, ada efek dia bahwa dia pakai skincare kan, padahal tuh pelembab sebenarnya. saya cuman kasih dia itu apa sih namanya, kayak spray yang water itu loh, Oh yang boleh, itu kan pelembab juga, boleh kok. saya cuma Apa? kasih itu aja. Boleh Soalnya boleh. bingung gitu apa-apa gitu ya, tapi kebetulan karena ada ini saya jadi bisa langsung tanya. Terima kasih ya. Ya oke. oke. Terima kasih Dokter Richard sudah menjawab pertanyaan langsung dari saudari Uli ya. Kita cukupkan pertanyaan pada malam hari ini, Dokter. Terima kasih atas sharing-sharingnya kepada kita sebagai diaspora Indonesia yang berada di Jepang dan juga di negara-negara lainnya juga yang ada di Indonesia. Semoga di kesempatan berikutnya mungkin bisa kita sharing-sharing bareng lagi ya dengan Dokter Ica. Dan mungkin mohon maaf sekali kepada peserta yang mungkin belum terjawab pertanyaannya atau mungkin permasalahannya. Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi di pertemuan berikutnya dengan juga
para pemateri juga, yang lainnya juga, dan mungkin kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penjelasan atau informasi dari Hajime Skincare yang akan dibawakan oleh owner Hajime Skincare sendiri, yaitu Teteh Sally. Saya bisa panggil Teteh Sally untuk membersamai kita. Selamat malam, Teh. Selamat malam, suara saya kedengaran ya? Ya, terdengar, Teh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Miftah sebagai MC hari ini yang sudah membersamai acara hari ini dari tadi jam 7 sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan webinar kesehatan yang diadakan oleh Hajime Skincare. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf jika memang waktunya ini malam hari gitu ya, dan juga memang dimulai pada saat maghrib karena memang menyesuaikan dengan Dokter Ica yang ada di Indonesia gitu. Nanti mudah-mudahan kita di bulan depan akan mengadakan lagi webinar kajian kesehatan lagi yang mudah-mudahan nanti waktunya bisa lebih pas ya, insya Allah. Ya sebelumnya saya izin share screen untuk sedikit menjelaskan terkait dengan em, Hajime Skincare ya, karena memang sedikit mungkin di sini saya mau sharing tentang perusahaan yang sedang kami rintis di Jepang. Jadi perusahaan ini bernama Hajime Skincare and Herb. Kebetulan ini adalah perusahaan yang dibangun oleh diaspora, yaitu saya, eee, yang memang fokus kita adalah terkait penyediaan produk-produk skincare dan healthcare yang halal di Jepang gitu. Jadi, kenapa kita membuat halal, karena memang kesulitan kita gitu ya tinggal di negeri minoritas, yang ternyata ketika saya menjalankan perusahaan ini, saya juga agak sedikit tercengang gitu ya. Ternyata banyak sekali produk-produk skincare dan healthcare yang ternyata dipakai oleh muslim, baik yang tinggal di Jepang maupun di Indonesia kan sering tuh ya jastip-jastip gitu yang ternyata itu mengandung kandungan-kandungan yang tidak aman digunakan oleh muslim. Oleh karena itu berasal dari masalah tersebut akhirnya kami berinisiasi untuk mendirikan perusahaan ini. Makanya saya mudah-mudahan minta doanya juga dari semuanya, memang masih berdiri ya dari bulan Februari dan memang produknya juga masih sangat terbatas dan memang, belum apa ya, belum kami upgrade lagi gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kami untuk nantinya menghadirkan produk-produk skincare halal atau healthcare ke depannya yang mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi gitu ya atas keresahan dari, kita terutama sebagai muslim yang tinggal di Jepang gitu ya. Nah, ini adalah produk awal yang kami keluarkan, itu kolagen. Kolagen ini jadi, bahan bakunya itu adalah kolagen dengan elastin yang memang kandungannya itu utamanya adalah kedua ini. Mungkin kalau kolagen sudah sangat familiar kan, sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang mencari gitu ya produk kolagen dari Jepang. Karena memang kandungan kolagen ini adalah salah satu kandungan yang 75% performa kulit ditentukan dengan adanya atau, kandungan kolagen di dalam kulit. Sehingga memang ini menjadi bagian sangat penting gitu ya untuk terutama yang usianya sudah 30 tahun ke atas gitu yang memang kandungan kolagennya menurun sesuai dengan usia 1,5%, kemudian 40 tahun ke atas bisa sampai 15%. Tetapi ternyata tidak hanya kolagen, ada kandungan di dalam kulit yang sangat penting juga yang memang ternyata dia penurunannya jauh lebih drastis dibandingkan kolagen gitu. Namanya adalah elastin yang memang mungkin kurang familiar ya, tetapi ini adalah 2 kombinasi ini yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan sebagai aging care. Sebenarnya aging care itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah berusia 30 ke atas gitu ya. Jadi yang usia 20 tahun, apalagi sekarang dengan pemanasan global, faktor-faktor dari sinar matahari dan lingkungan eksternal maupun internal, itu sangat mudah sekali membuat kandungan kolagen elastin di kulit kita menurun sehingga memang bisa digunakan untuk usia-usia remaja gitu ya. Dan memang apa bedanya kandungan kolagen dan elastin yang ada di dalam produk kami yaitu konsentrasinya sangat tinggi, sehingga wajar yang pertama harganya agak sedikit, lebih pricely. Kemudian yang kedua, kita bisa menjamin keamanan dari segi kehalalannya bahwa bahan bakunya berasal dari bahan baku yang memang halal gitu dan sudah bersertifikasi halal. Ini yang menjadi kepercayaan diri kami hadir di Jepang ini, dengan, produk
kolagen dan elastin ini diawali, yang mudah-mudahan nantinya kita bisa menambah variasi-variasi produk yang lain gitu ya. Jadi sekarang baru ada 3 produknya untuk skincare halal ini, yaitu ada hot cleansing gel yang termasuk ini juga makeup remover. Kemudian ada lotion, yaitu dia ini toner ya, toner. Kemudian ada facial treatment gel, ini adalah serumnya. Jadi memang baru 3 ini. Moisturizer-nya ada sih nggak sih Mbak? Belum ada, saat ini kita belum memiliki produk moisturizer yang mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan mengeluarkan produk-produk lain ya, sunscreen, kemudian moisturizer dan lain-lainnya yang mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari teman-teman semua, Hajime Skincare ini mudah-mudahan bisa berkembang jauh lebih tinggi lagi ke depannya insyaallah gitu ya. Nah kemudian, ketiga produk ini memiliki, kelebihan gitu ya, kelebihan yang memang walaupun kandungannya ini sama tetapi, fungsi pemakaiannya berbeda. Tentu kalau hot cleansing gel itu untuk melepaskan, make up, kemudian membersihkan wajah sampai ke, sel kulit terdalam gitu ya. Jadi memang memiliki khasiat membersihkan sampai ke dalam sehingga tidak perlu double cleansing lagi sih dengan satu produk ini sudah makeup remover dan juga sudah bisa membersihkan kulit gitu ya, seperti itu. Silakan bisa dicek di Instagram-nya Hajime Skincare, di situ ada brosurnya untuk, keterangan lebih lengkapnya. Begitupun dengan lotion-nya, ini adalah tonernya, tonernya juga kalau saya pribadi ya, karena berawal dari, saya tidak terlalu suka skincare yang terlalu berat gitu ketika dipakai di wajah itu jadi seperti berminyak gitu ya, atau terlalu, kayak, mengkilat gitu. Akhirnya toner ini dibuat dengan sangat sederhana formulasinya, jadi seperti air. Jadi seolah-olah kita sedang, seolah-olah seperti tidak menggunakan toner, tetapi sebenarnya kita sudah menggunakan toner yang memiliki kandungan kolagen dan elastin yang sangat tinggi. Sehingga kalau teman-teman yang sudah pernah pakai atau ingin mencoba produknya, ini formulasinya benar-benar ringan banget seperti air gitu ya, seperti air. Padahal sebenarnya kandungannya itu untuk kolagen dan elastinnya itu cukup, sangat tinggi sekali. Kemudian yang terakhir kita punya produk serum, ini adalah best seller-nya sampai saat ini memang ditujukan untuk pemakaian, rutin gitu ya, setiap hari sebagai bagian dari, rutin skincare kita. Jadi ini juga digunakan untuk, para, muslim dan muslimah ya, bisa untuk perempuan dan laki-laki, dengan semua jenis kulit gitu ya. Jadi jangan khawatir yang punya kulit sensitif, kemudian yang kulit normal, banyak semua bisa menggunakan ini. Tetapi memang untuk kulit-kulit tertentu yang tadi sudah disampaikan dokter ya, berjerawat parah atau misalnya ada permasalahan lain, lebih baik diobati dulu gitu ya, baru nanti efek skincare ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kita baru 3 produknya yang memang, satu dengan lainnya saling melengkapi. Tetapi kalau misalnya mau coba salah satu boleh nggak Mbak? Boleh sekali. Jadi kalau ingin mencoba silahkan. Mbak, tapi saya tipikalnya yang harus dicoba, dalam arti nggak bisa beli langsung beli semuanya, misalnya ada nggak untuk kemasan kecilnya? Kebetulan kita ada, kemasan sampelnya, jadi bagi yang membutuhkan untuk kemasan sampelnya silakan, menghubungi ke, DM Hajime Skincare ya, seperti itu. Itu adalah ketiga produk yang memang saat ini, baru dikeluarkan oleh Hajime Skincare. Bagi yang memang tertarik untuk membeli, silahkan boleh menghubungi nomor ini ataupun bisa klik di sini, atau nanti bisa menghubungi DM Instagram Hajime Skincare. Dan memang saat ini sekali lagi perusahaan kami baru berdiri, benar-benar baru merintis dari awal, sehingga kami butuh bantuannya untuk, menginformasikan gitu ya kepada teman-teman yang ada di Jepang, karena memang saat ini produk ini masih dijual di Jepang saja, jadi belum dijual di Indonesia pun negara lainnya, baru dijual di Jepang. Jadi saya mohon bantuannya untuk teman-teman untuk menginformasikan, siapa tahu ada yang membutuhkan, karena Masya Allah sebenarnya banyak sekali testimoni yang masuk yang sudah menggunakan produk ini. Saya tidak menjanjikan semua orang langsung cocok gitu ya, tetapi mudah-mudahan ketika teman-teman semua di sini sedang mencari produk yang halal, kemudian dengan kandungan yang dibutuhkan yaitu kolagen dan elastin, mudah-mudahan Hajime Skincare ini adalah menjadi solusinya gitu ya. Jadi, sekali lagi saya mohon dukungan untuk semuanya. Tetapi kami juga tidak, berfokus hanya produk kami gitu ya. Terkadang kami juga saya pribadi sering memberikan informasi terkait produk-produk muslim friendly lainnya yang bisa digunakan di Jepang jika memang, ini tidak menjadi pilihan, misalnya pengen coba dulu deh yang ada di drugstore misalnya. Nah, ini sedikit informasi gitu ya, saya tidak bermaksud mempromosikan, tetapi ini salah satunya beberapa produk-produk yang sudah kami,
apa ya, sudah kuning gitu ya dari segi kandungannya, kemudian dari segi apa namanya, dari segi apa, keamanannya untuk muslim, itu aman insya Allah digunakan dan memang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kulit-kulit sensitif gitu ya. Tetapi memang ini tidak bersertifikasi halal, jadi walaupun dari segi kandungannya dan lain-lainnya terasa aman, tetapi kita tidak ada jaminan 100% ya, karena memang sertifikasi halal itulah gitu, logo halal itu yang menjadi jaminan kita sebagai muslim gitu ya, ini contohnya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, hanya saja ini, saya hanya menyampaikan contoh-contohnya saja gitu ya, yang bisa mungkin digunakan para muslim dan muslimah yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, nanti Hajime Skincare juga akan membuat database gitu ya, karena memang banyak sekali permintaan terkait produk-produk apa aja sih sebenarnya di Jepang yang halal, kemudian muslim friendly, kemudian bagaimana penggunaannya, dan pengen tahu juga informasi tentang pengetahuan tentang kulit, ya gitu ya, karena memang banyak terjadi juga orang-orang yang di Indonesia sebenarnya nggak ada pernah masalah kulit gitu ya, jadi aman-aman aja ketika di Jepang menghadapi 4 musim, tiba-tiba jenis kulitnya jadi berubah gitu. Kemudian skincare-nya jadi bingung nih pilih yang mana. Nah, akhirnya kami memang base-nya kan edukasi ya, dengan itu kami punya merencanakan membuat e-book. Nah, ini, nanti kami akan informasikan kembali, tetapi ini adalah banyaknya permintaan gitu ya. Tetapi sekali lagi, sudah ada solusi sebenarnya gitu ya, Hajime Skincare memiliki produk-produk, silahkan jika membutuhkannya boleh langsung, dipesan, tapi itu jika membutuhkan. Tadi kata dokter Ica bilang, habiskan dulu skincare-nya yang ada sekarang gitu ya, kalau misalnya mau coba nanti mungkin setelah skincare-nya habis, itu silahkan juga. Tapi kalau pengen tanya juga produk-produk yang lain yang ada di Jepang, itu silahkan juga, nanti kita punya e-book yang isinya adalah informasi-informasi terkait ketiga poin penting ini gitu. Jadi, sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung dan hadir sampai hari ini gitu ya di acara-acaranya Hajime Skincare. Mohon doanya kami bisa terus istiqomah mengadakan kajian-kajian yang jauh bermanfaat yang memang relate dengan kehidupan kita di Jepang gitu ya. Karena memang, belum ada diaspora Indonesia yang mendirikan perusahaan di bidang skincare dan healthcare halal gitu. Jadi, saya butuh dukungan dari semuanya juga gitu ya agar perusahaan ini tetap bertahan dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang jauh lebih besar lagi gitu. Jadi ditunggu sekali informasinya di, Instagram Hajime Skincare. Silahkan jika ada yang ingin konsultasi dulu juga boleh gitu ya. Jadi kalau nggak mau langsung beli produknya atau cuman mau konsultasi dulu itu silahkan hotline-nya terbuka, walaupun kalau lewat DM IG itu agak lama gitu ya, silahkan chat lewat WhatsApp yang sudah tertera di, Instagram kami gitu ya, seperti itu. Jadi, pesan kami gitu ya, dari Hajime Skincare, jika ada pilihan yang halal, mengapa tidak dipilih? Pertama. Yang kedua, skincare itu bukan berdasarkan bagus, viralnya, tetapi yang pertama kita sebagai muslim tentu kita punya kaidah tersendiri ya. Tidak hanya itu bagus, tetapi memang kandungannya aman digunakan untuk muslim. Dan Allah melihat usaha kita, yang penting kita sudah berusaha memastikan apa yang kita gunakan termasuk skincare itu memang bisa kita gunakan gitu. Itu adalah sebagai jalan yang, ikhtiar kita. Tapi kalau misalnya pada akhirnya memang kita ketergantungan terhadap produk Jepang yang memang belum halal dan tidak ada solusi lain, maka itu kita bisa mengambil rukhsah yang memang diperbolehkan asalkan bukan berasal dari hewan yang memang jelas-jelas haram gitu ya. Dan kalau mau tahu informasi tentang produk-produk atau kandungan skincare yang aman, silakan bisa follow Instagram saya di Sally_Hyung atau Sally Hyung ataupun di Hajime_skincare. Terima kasih mungkin, Miftah itu adalah sedikit penjelasan dari, saya mewakili dari Hajime Skincare and Herb. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, kita semua di sini sama-sama belajar, insya Allah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Miftah, saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Seli, Jazakillah khair atas informasinya tadi. Mungkin saya juga ingin ini juga ya, kembali mengingatkan kepada teman-teman juga atau rekan-rekan di sini juga yang ingin memesan produk Hajime Skincare atau juga mungkin bertanya-tanya terlebih dahulu ya untuk, kondisi kulit saya seperti ini, Teh, cocok yang mana gitu, atau mungkin menghabiskan skincare kita terlebih dahulu baru membeli yang baru. Contohnya saya juga, kebetulan saya belum membeli produk keseluruhan dari Hajime Skincare, saya baru mencoba
produk serumnya yang best seller ya. Dan juga ini adalah testimoni dari saya sendiri. Testimoni dari saya itu serumnya ini benar-benar di kulit itu di kulit sensitif saya ya, itu tidak bereaksi apa-apa. Tapi ini tergantung jenis kulit masing-masing juga. Kalau di saya sangat cocok dan juga teksturnya sangat ringan dan juga langsung meresap di kulit. Itu benar-benar di kulit saya itu cocok untuk serum Hajime Skincare ini. Sudah halal, sudah kita jelas-jelas sebagai muslim yang berada di Jepang yang notabene minoritas gitu yang untuk mencari produk skincare halal itu sulit, apalagi serum ya. Ini Hajime Skincare hadir dengan produk-produknya yang halal itu juga menjawab keresahan-keresahan saya juga sebagai muslim di Jepang ya untuk lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan titik kritis kita terhadap penggunaan skincare yang halal. Dan juga ada mungkin beberapa produk-produk juga yang halal juga, tapi mungkin kalau Hajime Skincare ini mengandung bahan-bahan yang dari hewan ya. Kalau mungkin ada yang vegan, yang halal juga ada di drugstore juga. Kalau saya juga memakai juga sebelum memakai Hajime Skincare yang serum ini, saya memakai serum dari Indonesia karena mungkin karena di Indonesia mungkin saya capek juga mungkin ya ibaratnya untuk pengirimannya harus ini dan segala macam. Akhirnya saya juga jarang gitu pakai serum dan alhamdulillahnya hadir Hajime Skincare ini menjawab permasalahan kulit saya dan juga menambah kelembaban kulit saya yang dulunya kering juga sekarang lumayan mending lah ibaratnya gitu karena adanya juga serum ini. Karena serum ini menambah kelembaban kulit juga ya ini. Mungkin bisa juga teman-teman pesan serumnya Hajime Skincare lewat WhatsApp atau maupun juga lewat IG Hajime_skincare atau mungkin tanya-tanya langsung, tanya-tanya dulu gitu ya mungkin dengan ownernya Hajime Skincare dan Herb Japan Teteh Sally. Mungkin barangkali semuanya produknya cocok dan langsung dikeranjangin gitu ya ibaratnya, langsung di check out gitu. Dan untuk pengiriman juga free ongkir ya Teh ya, untuk Hajime Skincare. Baik, mungkin itu adalah sedikit informasi tentang produk-produk skincare halal, khususnya dari Hajime Skincare dan Herb Japan. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa silahkan langsung untuk memesan dan juga atau bertanya-tanya berkonsultasi terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk para peserta menuliskan insight acara ini ya, itu insight apa namanya, hal apa yang telah didapat dari acara sharing-sharing kita dengan Dokter Ica, dan juga bisa men-share-nya di medsos Hajime Skincare, yaitu Hajime_skincare, dan tag juga akunnya Hajime_skincare. Dan juga sebagai apresiasi, sebagai ini ya, insight terbaik, nanti ada 3 peserta akan mendapatkan voucher produk dari Hajime Skincare yang senilai 1.000 yen. Dan juga sebagai bentuk dukungan kita terhadap kegiatan yang diselenggarakan Hajime Skincare pada malam hari ini, jangan lupa sekali lagi untuk memfollow Instagram, Facebook, juga TikTok, dan juga mensubscribe YouTube Halal Japan Skincare. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga sharing kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan juga dan juga teman-teman mendapatkan info-info juga terjawab juga pertanyaan yang ada di kepala kita atau permasalahan terhadap kulit sensitif kita pada malam hari ini yang kita telah berbincang-bincang juga dengan Dokter Ica ya. Dan mungkin tadi juga setelah disampaikan kepada Teh Sally, dari Teh Sally juga Hajime Skincare punya PDF yang berisi produk-produk skincare yang halal atau muslim friendly atau apa ya yang mungkin bisa digunakan gitu atau mungkin yang cocok bagi kita diaspora khususnya di Jepang yang mencari produk Jepang yang muslim friendly. Atau kalau yang halal kan udah jelas ya ada Hajime Skincare mungkin jadi pilihan utama mungkin bagi teman-teman di sini juga nanti bisa DM ke Hajime Skincare via Instagram atau juga lewat WhatsApp langsung.
Begitu saja mungkin dari saya ucapkan juga sekali lagi terima kasih pada semua peserta yang hadir. Kita sekarang berada di akhir acara dan saya izinkan untuk menutup acara ini dan menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada Dokter Ica yang mohon maaf sudah leave duluan mendahului kita karena ada acara. Dan juga saya menyampaikan terima kasih saya kepada Dokter Ica karena sudah membagikan pengalamannya dan juga sharing-sharingnya tadi, sedikit info-info juga terhadap mungkin kandungan-kandungan apa yang baik buat kita nanti kalau semuanya cocok-cocoknya apa gitu ya. Saya terima kasih juga kepada Dokter Ica dan juga terima kasih kepada seluruh peserta seminar pada hari ini yang telah datang. Tanpa kehadiran kalian, acara ini tidak akan berjalan dengan baik dan kami mengharapkan semoga dapat mendapatkan manfaat dari acara ini. Sampai jumpa di acara edukasi berikutnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Miftah sebagai MC pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan dan tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimi ga iru nara donna yume mo kanau youna気がしてるよ君がいるから諦めないありがとう君に会えてよかったロンリーあの頃のことを思い出してどうしようもないくらい寂しくて切なくて当たり前の日常がただ淡々と流れてた Fly どこか遠くそんなことばかり考えてたそして君と出会い生まれたのは小さな願いこの人ともっと一緒にいたいこの人とずっと笑っていたい守りたいそう思った生まれて初めて強くなれた Fly どこか遠くそんなこと考えなくなったどんなにボロボロになってもいいただ君と一緒に生きていたい君の笑顔を見るそのために僕は歌うよ君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ君がいるから諦めないありがとう君に会えてよかった君がいるなら君がいるからもっと強くてるよ時には君を傷つけて胸に込み上げる何かが涙に変わってく少年が大人になるつぼみだった花が咲き始めそうさ歩いて行こう君となら何も怖くないよ誰かにバカにされたっていいただ君のために夢を叶えたい何度間違ってもつまずいても僕は歌うよ君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ
君のそばで君が